Pengertian obat secara umum. Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk baik untuk bagian dalam maupun bagian luar guna mencegah, meringankan, atau menyembuhkan penyakit. Definisi obat adalah suatu bahan atau panduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah penyakit, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka ataupun kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, dan untuk memperelok atau memperindah badan atau bagian badan manusia. Merupakan salah satu komponen yang tidak dapat tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Obat berbeda dengan komoditas perdagangan karena selain merupakan komoditas perdagangan, obat juga memiliki fungsi sosial. Obat berperan sangat penting dalam pelayanan kesehatan karena penanganan dan pencegahan berbagai penyakit. Tidak dapat dilepas dari tindakan tetapi dengan obat atau farmakoterapi. Seperti yang dituliskan pada pengertian obat di atas, peran obat secara umum adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan diagnosis. 2. Mencegah penyakit. 3. Menyembuhkan penyakit. 4. Memulihkan rehabilitas kesehatan. 5. Mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu. 6. Meningkatkan kesehatan. 7. Mengurangi rasa sakit. Pengertian obat secara khusus. 1. Obat jadi, yaitu obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, supositoria, cairan, salep, atau bentuk lainnya yang mempunyai teknis sesuai dengan F1 atau buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah. 2. Obat paten, yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama isi pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli pabrik yang memproduksinya. 3. Obat baru, yaitu obat yang terdiri atas atau berisi zat yang berkhasiat ataupun tidak berkhasiat, misalnya lapisan, mengisi, pelarut, membantu, atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. 4. Obat asli, yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alam Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan nasional. 5. Obat tradisional, yaitu obat yang dapat dari bahan alam, mineral, tumbuhan, atau hewan, terolah secara sederhana atau pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Obat esensial, yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI. 7. Obat generik, yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam F1 untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Gunaan obat untuk manusia dan hewan. Obat digunakan untuk menunjang keberhasilan dalam hal 1. Menetapkan diagnosis, misalnya cairan kontras. 2. Mencegah penyakit, misalnya vaksin. 3. Mengurangi dan menghilangkan penyakit atau gejala penyakit, misalnya obat-obat yang dipakai untuk terapi simptomatik. 4. Menyembuhkan penyakit, misalnya antibiotika dan kemoterapeutika. 5. Memperelok dan memperindah badan atau bagian badan manusia, misalnya preparat kosmetik juga harus memenuhi syarat-syarat yang sama dengan obat yang digunakan untuk penyakit. Golongan obat. Obat dapat digolongkan berdasarkan berbagai kategori sebagai berikut. Penggolongan obat menurut kegunaan obat. 1. Untuk menyembuhkan, terapeutik. 2. Untuk mencegah, profilaktik. 3. Untuk diagnosis, diagnostik. Penggolongan obat menurut cara penggunaan obat. 1. Medicamentum N-usum internum, pemakaian dalam melalui oral, beretiket putih. 2. Medicamentum N-usum externum, pemakaian luar melalui implantasi, injeksi, membran mukosa, rektal, vaginal, nasal, ophthalmic, aurikal, kolutio atau gargarisme, gargle, beretiket biru. Golongan obat menurut cara kerjanya. 1. Lokal, obat yang bekerja pada jaringan setempat seperti pemakaian topikal. 2. Sistemik, obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh melalui oral. Penggolongan obat menurut sumber obat.
1. Tumbuhan, flora nabati, misalnya digitalis, kina, minyak jarak. 2. Hewan, fauna hayati, misalnya minyak ikan, adapts, lanai, cera. 3. Mineral, pertambangan, misalnya kali, garam dapur, parafin, vaselin. 4. Sintetis, tiruan atau bantuan, misalnya kamfer sintetis vitamin C. 5. Mikroba atau fungsi atau jamur, misalnya antibiotik, penisilin. Penggolongan obat menurut undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah. Distribusi dan peresepan obat diatur oleh undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah sebagai berikut. 1. Obat bebas. 2. Obat bebas terbatas, daftar W dahulu sama dengan daftar P sekarang. 3. Obat keras, daftar G. 4. Obat golongan narkotika, obat bius, daftar O. 5. Obat golongan psikotropika. Obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat diperoleh secara bebas dan tidak membahayakan bagi pemakai dalam batas dosis yang dianjurkan. Obat golongan ini dapat diperoleh tanpa resep dokter di apotik, toko obat atau toko biasa. Obat bebas pada wadahnya atau kemasannya diberi tanda khusus berupa lingkaran dengan diameter tertentu, warna lingkarannya hijau dengan garis tepi hitam. Contoh obat bebas: minyak kayu putih, obat batuk hitam, obat batuk putih, tablet paracetamol, vitamin C, vitamin B kompleks. Obat bebas terbatas, daftar W sama dengan daftar P. Obat bebas terbatas termasuk dalam daftar W berasal dari bahasa Belanda waarschuwing yang artinya peringatan. Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dari dokter dalam bungkus aslinya dari produsen pabriknya. Namun karena dalam komposisi obat bebas terbatas ada zat atau bahan yang relatif toksis pada wadah atau kemasannya, harus perlu dicantumkan tanda peringatan P1 sampai P6. Tanda peringatan tersebut berwarna hitam dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm atau disesuaikan dengan kemasannya, dan diberi tulisan peringatan penggunaannya dengan huruf berwarna putih. Sesuai dengan golongan obatnya, tanda P atau peringatan berupa 1. P1 awas, obat keras, baca aturan pakainya. Contoh antimo, antihistamin. 2. P2 awas, obat keras, hanya untuk kumur, jangan ditelan. Contoh kalicoloras dalam larutan, zincum, gargarisma kan. P3 awas, obat keras, hanya untuk bagian luar badan. Contoh tiktura, jodi, air burawi, mercurochromum dalam larutan. P4 awas, obat keras, hanya untuk dibakar. Contoh rokok, sigaret, asma. P5 awas, obat keras, tidak boleh ditelan. Contoh sulfanilamide steril 5 gram, amonia 10% ke bawah. P6 awas, obat keras, obat wasir, tidak ditelan. Contoh anusol suppositorial. Perbedaan obat dalam obat daftar P dengan obat daftar G ialah bahwa obat-obat yang tergolong dalam daftar P dapat diperoleh tanpa resep dokter asal memenuhi ketentuan-ketentuan berikut. 1. Obat-obat dalam daftar P hanya boleh dijual dalam kemasan asli pabrik pembuatannya. 2. Waktu penyerahan obat-obat tersebut pada wadahnya harus ada tanda peringatan berupa etiket khusus yang tercetak sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan tanda P seperti yang diuraikan di atas. Obat keras daftar G termasuk dalam daftar G berasal dari bahasa Belanda gevaarlijk yang artinya berbahaya. Obat keras adalah obat tercantum yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, mendefinisikan, dan lain-lain tubuh manusia. Obat berada baik dalam substansi maupun tidak. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan tentang tanda khusus obat keras daftar G pada kemasan obat keras harus dicantumkan
tanda berupa lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi seperti terlihat pada gambar berikut ini. Contoh 1. Obat yang termasuk dalam daftar G antara lain. 2. Sebuah obat suntik kecuali yang sudah termasuk dalam obat golongan narkotika dan golongan psikotropika. 3. Semua antibiotika. 4. Semua preparat sulfa kecuali sulfaguanidin dalam jumlah tertentu. 5. Semua preparat hormon. 6. Papaverin, narkotika atau naskapin, narkein serta garam-garamnya. 7. Belladonna dan preparat atropine dan obat dengan atropin action. 8. Adrenalin serta garam-garamnya. 9. Digitalis serta glikosidanya. 10. Semua preparat pirazolam seperti piramida fenibular. 11. Antisitamin dengan beberapa pengecualian yang termasuk daftar P. 12. Anestesi lokal seperti novocain atau procain, lidocain. 13. Nitrogliserin dan preparat nitrat dan nitrit lainnya untuk angina pectoris. 14. Sekali Curnoti serta preparat dan alkaloidnya. 15. Zat-zat radioaktif. 16. Hidatoin serta derivat. 17. Semua obat baru yang belum dikenal kecuali dinyatakan oleh Departemen Kesehatan RI tidak membahayakan dan telah dapat izin secara tertulis dengan diberi norma registrasi. 18 dan lain-lain. Obat wajib apotek. Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek tanpa resep dokter. Peraturan tentang obat wajib apotek berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI yang telah diperbarui dengan keputusan Menteri Kesehatan dikeluarkan dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan dengan meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman, dan rasional. 2. Meningkatkan peran apoteker di apotek dalam pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan obat kepada masyarakat. 3. Meningkatkan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri. Golongan narkotika. Narkotika membedakan ke dalam 3 golongan, yaitu 1. Narkotika golongan 1 hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak untuk tetapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Golongan ini terdiri atas 133 jenis, diantaranya A. Semua bagian papaver somniferum L termasuk buah dan jeraminya kecuali bijinya. B. Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri yang diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya. C. Opium masak yang terdiri atas candu hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu tetetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain. Cincin, sisa-sisa candu setelah dihisap yang tidak memperhatikan candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. Cicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan cicing. D. Tumbuhan kokos seperti Erythrexylon, coca dan semua tumbuhan genus dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya. E. Daun koko yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus dari keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. F. Kokain mentah yang merupakan semua hasil yang diperoleh dari daun koko yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain. G.
G. Kokain metil ester benzoil egonin. H. Tanaman ganja dan semua bagian tanaman genus cannabis termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hashish. I. Terahidrokannabinol dan semua isomer serta semua bentuk stereokimianya. J. Delta 9 tetrahidrokannabinol dan semua bentuk stereokimianya. K. Asetorfina. L. Etorfin. M. Heroina. N. Tiofentanil. 2. Narkotika golongan 2. Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Golongan ini terdapat atas 91 jenis diantaranya: alfacetilmetadol, B. Defenoksilat, C. Dihidromorfina, D. Ekogonina, E. Fentanil, F. Metadona, G. Morfina, H. Opium, I. Petidina, J. Tebaina, K. Tebakon. Narkotika golongan 3. Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Golongan ini terdiri atas 15 jenis diantaranya: A. Asetildihidrokodeina, B. Dextropropoxifena, C. Dihidrokodeina, D. Etilmorfina, E. Kodeina, F. Nikodikodina, G. Nikokodina, H. Norkodina, I. Polkodina, J. Propiram. Ketentuan peresepan obat narkotika: 1. Hanya didapat dengan resep dokter. 2. Resep tidak boleh diulang. 3. Resep narkotika yang berupa obat suntik. 4. Ada beberapa narkotika yang sekarang tidak lagi diberikan untuk terapi. 5. Apotek yang menerima atau membuat resep yang mengandung semua jenis narkotika wajib melapor ke kantor wilayah kesehatan tentang jumlah, macam obat yang diberikan atau pengeluaran setiap bulan. 6. Sisa dari setiap jenis bahan pada akhir bulan juga dilaporkan. Penyaluran narkotika: importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi. Pemerintah dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika sesuai ketentuan dalam undang-undang dan harus memiliki izin khusus penyaluran narkotika. 1. Importir hanya dapat menyalurkan narkotika ke pabrik obat tertentu atau PBF tertentu. 2. Pabrik obat tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika ke eksportir. 3. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika ke pedagang besar farmasi. 4. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika ke rumah sakit pemerintah, puskesmas, dan balai pengobatan pemerintah tertentu. 5. Narkotika golongan 1 hanya dapat disalurkan dengan pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi tertentu ke lambang ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Obat golongan psikotropika. Pengertian psikotropika menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas yang aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika: 1. Lisergida, 2. MDMA, 3. Psilosibina, 4.
4. Psilocina. 5. Amfetamin. 6. Flunitrazepam. 7. Diazepam. 8. Nitrazepam. 9. Fenobarbital. 10. Chlordiazepoksida. Penandaan psikotropika. Untuk psikotropika, penandaan yang dipergunakan sama dengan penandaan untuk obat keras. Hal ini mungkin karena sebelum disahkannya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, obat-obat psikotropika termasuk obat keras yang pengaturannya ada di bawah ordonansi obat keras. Ketentuan peresepan psikotropika. 1. Psikotropika golongan 1 memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. 2. Psikotropika golongan 2. Obat-obat golongan ini boleh diresepkan tetapi harus disadari bahwa obat ini mempunyai potensi ketergantungan yang kuat. 3. Psikotropika golongan 3 mempunyai ketergantungan yang sedang. 4. Psikotropika golongan 4. Obat-obat golongan ini seringkali diberikan dalam resep dokter umum ataupun dokter spesialis. Pemesanan psikotropika. Dengan surat pemesanan rangkap 2 diperbolehkan lebih dari 1 item obat dalam satu surat pesanan. Boleh memesankan ke berbagai PBF. Penerimaan psikotropika. Dari PBF harus diterima oleh apa yang dilakukan. Dengan sepengetahuan apa, apoteker akan menandatangani faktur tersebut setelah sebelumnya dilakukan pencocokan dengan surat pesanan. Penyimpanan psikotropika diletakkan di lemari yang terbuat dari kayu. Peredaran psikotropika. 1. Penyaluran. 2. Penyerahan. Pemusnahan psikotropika. 1. Berhubungan dengan tindak pidana. 2. Diproduksi tanpa memenuhi standar. 3. Kadaluarsa. 4. Tidak memenuhi syarat yang untuk digunakan pada pelayanan kesehatan. Pemusnahan psikotropika dilaksanakan oleh orang atau badan yang bertanggung jawab atas produksi peredaran psikotropika yang disaksikan oleh pejabat. 1. Hari, tanggal, bulan, dan tahun. 2. Nama pemegang izin khusus apa atau dokter. 3. Nama saksi. 1 orang dari pemerintah dan 1 orang dari badan instansi yang bersangkutan. 4. Nama dan jumlah psikotropika yang dimusnahkan. 5. Cara pemusnahan. 6. Tanda tangan penanggung jawab apotik. Prekursor narkotika dan psikotropika. Prekursor farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi. Obat dan bahan obat. Jenis obat dan atau bahan obat yang ditulis di belakang R garis miring pada resep dapat berupa obat baku, obat paten, obat jadi atau preparat standar atau campuran yang merupakan komposisi sendiri dari dokter yang menulis resep. Obat paten. Sejak 20 tahun terakhir ada kecenderungan dari para dokter untuk lebih sering memberikan obat paten daripada menuliskan komposisi sendiri. Jadi atau preparat standar. Pada prinsipnya pemberian obat jadi atau preparat standar mempunyai keuntungan dan kerugian yang sama dengan obat paten, kecuali harganya yang mungkin lebih murah. Obat menurut komposisi dokter sendiri. Keuntungan menggunakan obat yang komposisinya diresepkan oleh dokter sendiri yaitu dapat memberikan terapi individual untuk pasien. Obat beracun. Pada hakikatnya semua bahan obat adalah racun, bergantung cara memberikan serta dosis yang memberikan kepada seseorang. Sinonim obat. Nama-nama yang bermacam-macam untuk satu jenis obat disebut sinonim. Nama obat ditulis dengan resep dapat berupa 1. Nama resmi, nama generik, nama paten,